Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryani Erla Patau dengan NIM A321222059. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya mata kuliah kriminologi. Pertama, kriminologi dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah, mempelajari yang berusaha mendekati kejahatan dengan pendekatan antropologi, biologi, psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Kemudian, kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengajaran atau penyelidikan perkara kejahatan secara teknis dengan mempergunakan ilmu-ilmu alam, kimia, dan lain-lain. Kemudian, hubungan kriminologi dan ilmu-ilmu pengetahuan yang membantu. Pertama, induk ilmu pengetahuan dari kriminologi yakni falsafah kemanusiaan. Kedua, ilmu pengetahuan pembantu, ilmu pengetahuan tentang manusia, baik manusia secara pribadi, sosial, maupun yang berkenan dengan norma-norma pergaulan. Kemudian ketiga, ilmu pengetahuan bagian, yakni yang di belakang kata ilmu bersifat disertai dengan kata kriminal. Kemudian keempat, ilmu pengetahuan perbatasan, yakni kriminalistik, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Kemudian kegunaan dan manfaat kriminologi, yakni manfaat pribadi, biasa mengelakkan diri agar tidak termakan oleh kejahatan. Manfaat masyarakat, memberikan kesadaran bahwa pada dasarnya kejahatan merugikan dan membahayakan masyarakat. Kemudian manfaat ilmiah, perkembangan kriminologi akan berpengaruh bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian kejahatan menurut Herbert Parker, kejahatan adalah sebuah artefak sosiopolitik, bukan fenomena alami. Kita bisa mendapati kejahatan sebanyak atau sesedikit mungkin, tergantung pada apa yang kita anggap sebagai kejahatan. Kemudian sifat-sifat penjahat menurut ahli Lombroso, yang pertama itu penjahat sejak lahir, kemudian penjahat karena sakit jiwa, ketiga penjahat terdorong oleh nafsu birahi, dan keempat penjahat karena kesempatan, kemudian penjahat dari kebiasaan. Menurut ahli kedua, pertama penjahat itu karena kebutuhan, kemudian penjahat karena dorongan keadaan, ketiga penjahat yang melakukan kejahatan dengan ditimbang-timbang atau persiapan terlebih dahulu, kemudian penjahat ulangan atau residivis, kelima penjahat kebiasaan, dan keenam penjahat yang memang pekerjaannya itu sebagai penjahat. Kemudian sebab-sebab musab kejahatan. Yang pertama itu teori roh jahat atau yang biasa dikenal dengan DOTI. Kemudian kedua teori kemauan atau bebas, teori vol tubuh, teori sebab kejahatan dalam masyarakat, teori sebab kejahatan karena penyakit jiwa, kemudian teori tentang sebab kejahatan karena susunan kenegaraan. Kemudian di sini ada teori anemi, yaitu mengasumsikan bahwa perilaku menyimpang timbul karena adanya tekanan dalam struktur sosial yang menyebabkan individu tertekan dan akhirnya melakukan perilaku menyimpang. Kemudian kedua, strength theory adalah teori yang menjelaskan bahwa ketegangan dapat menyebabkan perilaku kriminal. Teori ini menyatakan bahwa individu yang tidak mampu mencapai tujuannya secara sah mungkin akan melakukan kriminal. Kemudian teori asosiasi. Teori asosiasi diferensial adalah teori yang menjelaskan bahwa seseorang mempelajari sikap dan perilaku kriminal
melalui orang-orang di sekitarnya. Teori ini menyatakan bahwa individu belajar menjadi penjahat dengan bergaul dengan penjahat. Kemudian teori kontrol sosial mempengaruhi mengapa seseorang mau mematuhi hukum di dalam masyarakat. Teori kontrol sosial berpandangan bahwa terjadinya pelanggaran terhadap hukum di dalam masyarakat adalah akibat kontrol sosial yang lemah. Sebaliknya, jika kontrol sosial cukup kuat, tidak akan terjadi pelanggaran. Kemudian Countertainment teori menjelaskan tentang pengetahuan diri yang dimiliki individu dalam masyarakat. Setiap individu tidak terlepas dari tindak kejahatan, sebab setiap orang berpeluang menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Namun, dengan keberadaan sistem pertahanan diri yang dimiliki setiap individu dalam masyarakat, individu tersebut akan mencoba mempertahankan diri dari perilaku yang dikonstruksikan sebagai perbuatan menyimpang atau jahat oleh masyarakat. Kemudian teori keenam itu teori labeling. Seperti dikutip dalam buku Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal, karya Mas Rizal, Edwin M. Lemert, mendefinisikan teori labeling adalah teori tentang seseorang jadi menyimpang karena adanya proses labeling oleh masyarakat. Bisa dikatakan orang yang mendapatkan label atau syap dari masyarakat, khususnya yang berkonotasi negatif. Labeling dapat berupa julukan yang ditujukan kepada seseorang. Kemudian teori ketujuh itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik dirumuskan sebagai percecakan, perselisihan, pertentangan, ketegangan, atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama, pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya. Oke, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.